Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG angkatan ketiga tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Martinus Mai Eskom, nomor UKG 2016-9970-1451, nomor induk mahasiswa 219-495-132. Saya adalah mahasiswa PPG jurusan Teknik Komputer dan Informatika Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, bertempatan di SMK Negeri 1 Linggang Bigu, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan ketiga. Ini adalah kartu bebas studi yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Makassar, dan ini adalah kartu pendaftaran yang membuktikan bahwa saya telah mendaftar UKM PPG di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih, saksikan video saya selanjutnya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Gimana, sudah vaksin kedua? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah ya? Ya, kita wajib mengikuti vaksin dalam rangka mendukung pemerintah untuk mempercepat memberantas COVID. Ya, tadi ada beberapa teman kalian sudah minta izin untuk vaksin. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, sebagai ucapan syukur, hari ini kita diberi kesehatan, kita boleh berkumpul lagi di tempat ini, walaupun terbatas. Kita awali dengan doa. Doa meminta siswa yang paling rajin, Arif, untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Arif sudah memimpin kita dalam doa sebagai bentuk disiplin dan tetap memeriksa kehadiran. Thanky, yang kita izin ya. Izin, Lora hadir. Pandu hadir. Albertus Ade. Albertus Ade tadi sakit tadi. Kita tetap menjaga kedisiplinan kita. Terutama ini tatap mukanya juga sangat terbatas, itu kan hanya sekali. Itu pun kalau TKJ kan bergantian dengan kelas lain yang masuk web. Jadi jangan sampai pertemuan tatap muka ini kalau mau hadir, ya, jangan pikir masih belajar dari rumah. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap ya? Ya kan belajarnya kita kan santai belajarnya ya. Harus selalu semangat belajarnya. Ya, dalam rangka Provinsi Kaltim ke depan menjadi ibu kota negara. Yang sampai kita malas-malasan, akhirnya kita yang jadi pengangguran, jadi penonton saja. Seperti yang sudah Anda
informasi atau lihat di informasi di grup WA bahwa pertemuan hari ini kita mulai dengan topik yang baru, yaitu tentang routing. Kita melihat tujuan dari pembelajaran. Pertama, ada 2 kompetensi yang kalian bisa kuasai dalam pertemuan tentang teknologi routing ini. Yang pertama, dari pengetahuan kalian akan memahami proses routing. Itu yang pertama. Yang kedua, 4.3 mengkaji jenis-jenis routing. Nah, itu adalah kompetensi keterampilan. Ada kurang lebih 8 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah kalian mengamati bahan tayangan atau menonton video dan ceramah, kalian mampu memahami prinsip kerja routing. Yang kedua, setelah kalian mengamati bahan tayangan, kalian mampu memahami analogi routing dengan benar. Yang ketiga, setelah demonstrasi, kalian juga mampu menganalisis routing table. Tujuan yang berikutnya, kalian mampu mendesain topologi routing. Kemudian setelah didesain, kalian mampu mengkonfigurasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian kan sudah konfigurasi desain VLAN dan mampu melakukan konfigurasi. Lalu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ini adalah mind map atau peta pikiran yang mungkin kita akan pelajari tentang routing ini. Yang tentu yang akan kita pelajari adalah satu, tentang prinsip kerja routing. Yang kedua, nanti kita akan melihat analogi routing. Yang ketiga, kita akan melihat tabel routing. Nanti routing itu ada routing statis, ada routing dinamis. Lalu berikutnya kalian akan melihat jenis-jenis routing. Kemudian kalian juga akan mempelajari tentang algoritma distance vector dan link state. Lalu yang tidak kalah penting ini adalah sebenarnya ini materi di kelas 10 tentang IP versi 4. Lalu apa sih Pak? Ini tujuan kita belajar ini, memangnya manfaat itu apa sih Pak? Ini ya tentu sangat pasti ada manfaat kan yang dituang dalam kurikulum. Ini sangat penting sekali kalau kalian misalnya bekerja. Contoh yang paling sederhana, kalian ada kenalan kakak kelas kalian yang kerja di home, yang di Telkom, ada kan? Nah, ternyata di sana dia ketemu routing. Nah, disitulah prosesnya. Nah, di perusahaan pasti kalian akan ketemu ini tentang routing. Bagaimana implementasi routing, implementasi VLAN, pasti kalian akan ketemu kalau kalian bekerja yang di perusahaan besar. Ya. Sudah kan kalian dulu berdasarkan kelompok ya? Sudah. Sudah. Oke, ini sudah aman ya. Kamu mana? Saya sendiri Pak. Oh, dua temannya sudah hadir ya? Ya, apa-apa berarti single fighter berarti hari ini. Iya. Bagaimana kemarin Anda sudah melakukan pemanasan? Sudah mengerjakan pretest melalui kuisis? Coba kita lihat hasil pretestnya. Mana kita lihat hasilnya? Oke, ya hasil pretest sementara dia peringkat ya juaranya Christian Fedi Hermawan, yang kedua Reina Faresi, ketiga Fedi Kurnia Ramadan. Ini hanya menguji pengetahuan awal Anda di sebelum masuk pelajaran. Ya, hanya mengecek saja. Ya, tidak menjadi nilai ya. Ini tidak menjadi nilai, hanya mengecek kemampuan awal Anda sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini. Saya kira pretest sudah, Bapak berterima kasih sudah semua melaksanakan pretest. Karena waktu kita terbatas, maka kita laksanakan pretest secara blended saja. Ya, kalau kita laksanakan di sini semua, takutnya nanti kayak sudah Pak, lapar sudah Pak. Ya, lapar sudah Pak, cepat pulang Pak. Begitu. Ya, maka Bapak mau Bapak atasi caranya ya pretestnya kita laksanakan di luar ruangan. Sudahkah Anda menonton beberapa video yang Bapak simpan di Google Classroom? Sudah, ada yang belum.
Ada yang nggak ada pakai bilangnya ya. Mari kita amati dengan seksama ya. Selamat datang kembali. Kita kembali pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan dari bab 2, yaitu tentang jenis-jenis routing. Semakin majunya teknologi, maka diperlukan suatu fasilitas agar orang-orang lebih cepat dalam mengakses informasi. Salah satunya adalah routing. Sekian materinya. Jika ada yang kurang mengerti atau kurang paham, silakan bertanya. Dan jika masih kurang mengerti, silakan kalian buat ulang video. Oke. Setelah Anda mengamati video, ada beberapa pengetahuan baru yang Anda peroleh dari video tersebut. Kalau begitu, apa itu routing? Sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuan. Proses pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam network yang lain melalui satu router. Yang dikatakan Andi, Rama, ya itu juga betul bahwa proses pengiriman paket data dari sumber ke tujuan atau dari sumber jaringan yang berbeda ke tujuan jaringan yang berbeda. Ada berapa macam routing? Ada routing dinamis, ada routing statis. Kalau routing dinamis itu apa? Konfigurasinya dilakukan secara otomatis oleh router. Iya, secara otomatis oleh router konfigurasinya. Kalau routing statis Manual Pak, secara manual. konfigurasinya secara manual. Kalau routing statis lebih cocok digunakan untuk jaringan skala kecil atau besar? Kecil. Ya, skala kecil. Ya. Nah, dari nonton video tadi Anda setidaknya sudah memiliki cukup gambaran tentang routing. Nah, Bapak mungkin ingin tambahkan sedikit analogi routingnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Contohnya, misalnya Bayu mau berangkat dari Sendawa ke Jakarta, maka Bayu akan memilih rute perjalanan kan? Nah, rute perjalanan itu sama di dalam paket data di internet, namanya routing. Di depan Anda tadi Bapak sudah meletakkan 2 lembar yang harus Anda lakukan. Bapak beri waktu 10 menit. Silakan kalian mencari di internet, lalu kalian menulis apa yang kalian baca di sesuai pertanyaan-pertanyaan itu. hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseok setengah mati. Bapak ingin memperagakan sedikit apa itu tentang routing tabel tadi dan apa itu rutenya, ya. Route string. Ketik kita enter. Nah, ternyata
ada tabel routingnya. Coba Anda perhatikan. Nah, di sini ada tabel routing, ada kolom network destination, ada net mask, ada gateway, ada interface, ada matrix. Oke, sekarang silakan dalam kelompok, silakan diskusi desain topologinya, tetapi sekali lagi Bapak selalu minta aktifkan rekam desktopnya. Terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah. Belum punya desktopnya. Sama ini. XX ini. Ini yang diisi cuma IP address-nya aja ya. Harus ada Apa? tadi sudah buat kosong itu nggak bisa. Yes, kok. Mana sih? Oh ini IP. Ya, IP. Guru. Titik 255.0 lagi 255 titik titik 0. Ya. Di sini 01 dan nyala, dan kamu tahu oh itu kabel ke 01-nya, kabel yang kemudian tadi yang bermasalah. Makanya kalau kita buat ini kan hanya alat untuk simulasi aja. Ya, yang 10 tadi 1, 10, 2 kan sudah ada. Ini juga 255. Kalau ini ya berapapun nol di pangkat berapapun tetap pasti nol. Maka informasinya adalah 255.255.255.0. Nah, Anda perhatikan di sini flashnya. Berarti kita harus ada pertemuan lagi untuk membahas tentang IP.
Tadi ini juga bisa Pak. Yang ini. IP ya. Kamu belum masuk ke anu dulu. Interface fast Ethernet itu sudah belum? Ini Pak. Belum, itu belum benar itu. Interface fast Ethernet. Coba. Ini di router kan? Iya. Coba masuk dulu. Kan ini lihat ini di sini kan harus interface fast Ethernet. Ini dulu belum masuk itu. IP-nya mana? Apa yuk? Pasaran info ya Pak? Yang mana? IP-nya. Iya Pak. Hapus yang ininya. Ya, hapus duanya. Semua 255 titik 255 titik 0. Nah, ya. Jangan dulu rekam. Ya, oke, anak-anak sekalian, teman-teman, kita sampai di ujung dari praktikum. Silakan menyimak presentasi dari kelompoknya Winda, bagaimana mereka tadi konfigurasi bisa berjalan lancar atau ada kendala. Ya, kita beri waktu dan kesempatan kepada kelompok Winda untuk presentasikan. Dipersilakan sekarang. Ya. Jadi dari pertama membuat topologi tadi kami mengalami masalah di bagian setel karena jadi kesalahan. Mohon diperhatikan ya. Jadi kami mengulangnya dan membuat. Tidak ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Winda. Ya. Oke, silakan berikutnya kelompok Rama. Ya. Silakan Rama. Mana kelompok temanmu tidak ada? Ya, tidak apa-apa. Kalau gitu sendiri saja. Yang konfigurasimu tadi silakan diceritakan perkembangannya sampai di mana. Apakah ada kendala? Lalu coba tunjukkan tadi hasil pingnya gimana, berhasil atau tidak. Ya, oke teman-teman, mohon perhatian. Teman Anda Rama Davatar akan mempresentasikan hasil laporan hasil proyek dia. Selamat pagi teman-teman. Saya akan menjelaskan pengerjaan proyek saya tadi. Sebenarnya proyek ini belum selesai sih, ada beberapa kendala. Seperti misalnya kita ingin menyambungkan sifat dari router satu ke tempat lain itu nggak bisa, masih pilot ya. Dan terus, ya. Kalau dari router ya, dari router 1 ke PC 0. Coba diulang. Diulang, kirim lagi router 1 ke PC 0. Coba geser ke bawah. Iya, berarti dari router 1 ke PC 0 sukses ya. Terus coba dari router 2 ke PC berapa? 4. Sukses ya? Coba dari router 1 ke router 2. Sukses enggak?
Oh ya, berarti kesimpulan ya kamu masih kendalanya di router 1 dengan router 2 belum bisa dilakukan ping ya. Ya. Oke. Kemungkinan IP-nya bisa dicek lagi atau clock rate-nya dicek lagi. Salah. Oke, ada yang mau tanya teman-teman yang lain? Kepada Rama? Tidak ada ya? Iya. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk Rama. Iya, karena waktu kita terbatas, tidak semua maju presentasi di depan. Iya, kita hanya wakilkan 2 kelompok saja. Nanti kelompok yang lain seperti sebelumnya nanti di pertemuan berikutnya. Ya. Bayu, hari ini tadi apa yang kita pelajari hari ini tentang apa saja? Yang jelasnya pengertian routing Ah, dan praktek konfigurasi routing. iya. Oke. Ada berapa jenis routing yang Anda ketahui? 2. Ya. Routing dinamik dan routing statik. Ya, routing dinamik dan routing statik. Oke. Winda, enggak apa-apa. Apa saja yang Anda pelajari hari ini? Routing, apa? Ya. Selanjutnya apa saja? Ya, mendesain topologi routing. Selanjutnya konfigurasi routing. Ya. Oke. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, kita nih sudah kurang lebih sudah 4 jam ya. Memang ini pelajaran yang butuh waktu paling banyak karena pasti ada permasalahan konfigurasinya. Dari 8 jam kita persingkat menjadi 4 jam dan 4 jam memang tidak cukup, masih banyak kendala. Ada ya, kalau yang sukses ya sukses saja. Tetapi tidak apa-apa, kita bersyukur walaupun hanya 4 jam sudah terlaksana beberapa dengan baik. Hari ini Anda sudah mempelajari tentang routing, analogi routing, kemudian mengkonfigurasi default routing. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang konfigurasi static routing. Nanti static routing, setelah static routing kita akan mempelajari tentang dynamic routing. Nah, dynamic routing ini paling banyak. Nanti ada router RIP versi 1, RIP versi 2, lalu ada EIGRP, OSPF, BGP. Jadi sangat banyak konfigurasinya. Nanti yang kita hari ini masih ada kendala, jangan khawatir karena pertemuan ini masih berlanjut. Pertemuan ini masih berlanjut dan itu 1 semester lagi ke depan. Ya, artinya sangat banyak memang. Karena materi ini sangat luas dan konfigurasinya sangat banyak. Ya, kita tidak apa-apa hari ini tidak selesai, tapi kita masih bisa lanjut di rumah atau di pertemuan sebelumnya. Berikutnya yang jelas setiap pertemuan kita ini, setiap pembelajaran ini outputnya adalah berupa laporan. Jadi laporan, Anda lapor saja Anda berhasil sampai di mana. Kalau misalnya masalah, ditulis saja masalahnya, kendalanya di mana gitu. Ditulis saja, tetapi kalau yang berhasil dilaporkan berhasil. Ya. Nanti format laporannya ada di Google Classroom. Ya. Oke, Bapak rasa cukup pertemuan kita hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Bapak minta Bayu untuk memimpin kita dalam doa. Setelah doa, jangan lupa rapikan kursi, rapikan meja. Lalu LKPD-nya mohon dikumpul di depan ya, di meja depan. Belajar, marilah kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa mulai.
Ya, terima kasih Bayu telah kita doa. Untuk pertemuan hari ini, Bapak Airi, selamat siang, salam sejahtera kita semua, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar dari sekolah langsung pulang ke rumah ya. Oke. Silakan rapikan kursi, meja, dan peralatannya.